pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Ibu dosen Fitri Dwi Arini MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT saya, yaitu dari Liza Fitriana, di mana yang berjudul hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Yolda Febrianti, dengan NIM 2100585. Yaitu yang pertama, latar belakang. Terlihat 80 anak usia 4 sampai 6 tahun di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 60% yang memiliki moral kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan rendahnya moral anak usia dini yang ada di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pendidikan moral dari orang tua. Sesuai dengan hasil penelitian mengenai hubungan pendidikan moral di lingkungan keluarga terhadap perilaku moral peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu yang B, identifikasi masalah, di mana di sini yang pertama yaitu penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat yang kurang baik. Yang ketiga, pendidikan moral yang kurang efektif baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga itu kondisi keluarga yang negatif. Selanjutnya yaitu C, pembatasan masalah, di mana berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah pada pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya itu rumusan masalah, di mana berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan moral dan orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang E yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua yaitu untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga yaitu untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang selanjutnya yaitu yang F, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, di mana di sini manfaat secara teoritis yaitu memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pendidikan di luar sekolah, serta rujukan materi, pengetahuan dan wawasan dalam hal pendidikan keluarga, terkhusus memahami betapa pentingnya tugas dan fungsi orang tua terhadap pendidikan moral anak, sehingga anak memiliki perilaku yang bermoral. Selain itu juga memahami bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak usia dini. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama itu ada bagi orang tua. Orang tua mampu memberikan rancangan atau cara bagaimana mengajarkan pendidikan moral kepada anak melalui pendidikan moral yang semestinya, sehingga mewujudkan anak yang berperilaku sesuai dengan semestinya. Yang B bagi masyarakat, di mana masyarakat mampu bekerja sama dengan orang tua mengenai pendidikan moral ini, karena anak-anak tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya, yaitu mampu mengembangkan penelitian yang sudah ada menjadi pengetahuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu definisi operasional, di mana dirumuskan berbagai definisi yang ada dalam penelitian ini agar tidak adanya selisih paham atau berbeda pendapat. Maka peneliti memaparkan definisi operasional yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan moral bagi orang tua, yang kedua pendidikan moral anak usia dini. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana di sini yaitu yang pertama adalah landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ada landasan teori, yang mana yaitu yang pertama pendidikan keluarga dalam pendidikan informal. Pendidikan keluarga adalah bagian dari pendidikan non formal, di mana keluarga termasuk dalam menteri pusat pendidikan. Berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara yang bisa disebut
Sebagai tokoh pendidikan nasional, ia mengartikulasikan konsep itu sentra dengan mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan anak-anak ada 3 tempat yang menjadi pusat interaksi dan pusat pembelajaran terpenting bagi mereka, yaitu keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu perilaku moral oleh orang tua, di mana indikator pendidikan moral menurut Thomas Licona pada tahun 2012 mengatakan bahwa untuk mengajarkan moral kepada anak hingga mencapai tingkat tindakan moral dibutuhkan 3 proses pembinaan yang berkesinambungan, yaitu dimulai dari pengetahuan moral, perasaan moral, hingga perilaku moral. Ketiganya mesti secara menyeluruh dan sama kuat saat melakukan pengembangannya. Selanjutnya itu perilaku moral anak usia dini, di mana anak usia dini yaitu anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun, di mana mempunyai kriteria yang terlihat dari segi psikologis saat masa kanak-kanak meliputi kelompok usia meniru, pencarian identitas, dan usia kreativitas. Sehingga pada usia ini menentukan bagaimana perkembangan anak untuk selanjutnya. Yang keempat yaitu ada hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini. Yaitu yang pertama itu hubungan pengetahuan moral dengan perilaku moral anak usia dini. Yang kedua hubungan moral atau moral feeling dengan perilaku moral anak usia dini. Selanjutnya hubungan perilaku moral atau moral action dengan perilaku moral anak usia dini. Nah, pendidikan moral oleh orang tua memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku moral anak usia dini, di mana masa usia dini adalah tahap awal yang terpenting dalam memberikan pendidikan moral. Anak akan mulai berbimbang pada remaja bisa disebutkan oleh tidak tercapainya pendidikan moral yang diajarkan oleh orang tua pada anak sejak mereka dini. Yang kedua, yang selanjutnya itu penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang diteliti oleh Urianingsih pada tahun 2002 dengan judul hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini. Yang kedua, penelitian yang diteliti oleh Puput Melati pada tahun 2018 dengan judul hubungan antara perhatian orang tua dengan tingkat perkembangan moral anak usia dini. Selanjutnya itu yang ketiga, penelitian yang diteliti oleh Mulyati Fitri pada tahun 2022 dengan judul peran orang tua dalam menambahkan nilai agama dan moral pada anak usia dini di Desa Simpang Jaya, Semeru. Selanjutnya itu kerangka berpikir, di mana yaitu di sini variabel bebas yaitu X adalah pendidikan moral oleh orang tua, karena pendidikan moral ini akan mempengaruhi perilaku moral anak usia dini. Sedangkan perilaku moral anak usia dini inilah yang akan menjadi variabel terikat atau variabel Y, karena akan menjadi objek yang diamati. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Untuk menguji efektivitas variabel X, pendidikan moral oleh orang tua, dengan variabel Y, perilaku moral anak usia dini, maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu hipotesis 0, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang selanjutnya hipotesis alternatif, terhadap hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian, di mana di sini penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Selanjutnya yaitu B, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anak usia dini di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana jumlah populasinya sebanyak 76 orang. Selanjutnya sampel, yaitu sampel yang diambil yaitu 60% dari jumlah populasi 76 orang, yaitu 46 orang. Yaitu yang C itu instrumen dalam pengembangan, di mana penelitian ini yaitu mengambil instrumen yang pertama itu uji validitas, yang kedua yaitu uji realitas. Selanjutnya yaitu yang D, teknik pengumpulan data, di mana jenis pengumpulan datanya itu adalah angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis angket tertutup, yaitu angket yang diberikan kepada responden, di mana responden hanya tinggal memberikan tanda checklist pada setiap pertanyaan. Selanjutnya itu teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif, di mana analisis data yaitu cara untuk melakukan kegiatan dalam penelitian yang berpengaruh besar dalam penempatan tempat atau tidaknya suatu hal penelitian. Itu menurut Sugiono pada tahun 2017. Selanjutnya itu analisis korelasional, yaitu untuk menguji korelasi dua variabel. Rumus korelasi yang digunakan adalah produk Roman. Menurut Sugiono pada tahun 2017, jika dari data kedua variabel tersebut
hasil. Lakan. Halo, Baik, Tok. selanjutnya yaitu Ulang. Insyaallah, Tok. baik, selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di mana di sini yang pertama yaitu A. Gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Di mana yang telah dilihat di PowerPoint itu ada gambar diagramnya. Itu dilihat dari pengetahuan moral atau moral. Yang kedua yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Itu bisa dilihat dari PowerPoint. Itu dilihat dari mengucapkan dan menjawab salam. Selanjutnya yaitu yang C, hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Yaitu yang pertama, penjabaran dari uji statistik di atas itu menggunakan rumus produk domain, yaitu diperoleh hitung itu 0,17 atau nilai 0,17 yang dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79 dan dibandingkan dengan letak tabel 0,291 dengan N sama dengan 46. Hasilnya dihitung besar dari R tabel yang diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Pembahasannya itu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa gambaran pendidikan moral oleh orang tua masih tergolong rendah, di mana jawaban yang diberikan responden jarang pada kuesioner yang telah dirancang dengan berbagai pernyataan mengenai pendidikan moral oleh orang tua dari aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini menimbulkan bahwa gambaran perilaku moral anak usia dini masih dikategorikan kurang baik, di mana terlihat banyaknya responden yang memberikan pernyataan jarang. Hal ini menyatakan bahwa perilaku moral anak usia dini masih rendah. Selanjutnya itu hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang mana R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat memiliki hubungan yang signifikan. Yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya moral knowing, moral feeling, dan moral action, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Yang kedua yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya aspek mengucapkan salam dan menjawab salam, memahami perilaku mulia dan mengenal perilaku baik dan buruk, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu saran, di mana saran yang pertama yaitu bagi orang tua agar lebih mengoptimalkan pendidikan moral dengan moral kepada anaknya, terutama pada anak usia dini. Yang kedua yaitu diharapkan kepada Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK agar meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Selanjutnya saran yang ketiga yaitu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang berhubungan dengan perilaku moral. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.